Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang murtad. Murtad itu artinya kembali kepada kekafiran atau ragu terhadap agama. Jadi kita yang beragama Islam ini kadang ada yang kembali murtad, berpindah agama, kadang ada yang terpleset, artinya sebenarnya sudah menyalahi dari konsep agama, keluar dari akidah. Murtad-murtad seperti ini banyak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, makanya harus hati-hati ya. Jadi yang menjadikan kita keluar dari Islam itu namanya mukaffirat. Itu ada 3 jenis, yang bisa berupa keyakinan, yang bisa berupa perkataan, atau bisa perbuatan. Jadi prinsip ketuhanan yang kita ragukan, misalnya kita beranggapan bahwa Tuhan itu ragu, ada apa enggak gitu. Salah satunya kita banyak mengikuti kegiatan Facebook misalnya yang agnostik atau ateis. Nah, di situ sering kita lihat komentar-komentarnya, status-statusnya, fanpage-nya itu, grupnya. Di situ ada yang berkomentar Allah itu, Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu ada tapi surga tidak ada, neraka tidak ada. Ya, hari kebangkitan tidak ada, siksa kubur tidak ada. Itu kan agnostik namanya. Dia percaya Tuhan itu ada, tapi selain itu tidak percaya. Tidak percaya kubur, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya surga, neraka, dan lain-lain. Kemudian untuk ateis, ya sama sekali Tuhan tidak ada. Jadi kita berdiri sendiri di alam dunia ini, ada dengan sendirinya. Setelah kita lama mengikuti kegiatan-kegiatan itu, terbersit dalam hati, betul juga mereka, kayaknya Tuhan gak ada. Nah, itulah disebut murtad. Murtad itu untuk zaman sekarang, di mana tidak ada khalifah, tidak ada pengadil, tidak ada pengadilan agama khusus keyakinan, maka kita meyakini atau mengadili diri sendiri saja dengan berpedoman pada ilmu-ilmu yang kita ketahui. Wah, ternyata aku sudah murtad. Ya udah, jalan satu-satunya adalah kembali lagi. Dengan cara apa? Gampang. Istighfar, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tobat pada Allah, udah. Beres. Jadi teman yang mendengar mengingatkan itu harus mengingatkan dengan berkata begini, waduh bro, istighfar lu, istighfar, syahadat lagi. Ya udah, itu teman yang baik. Jadi dia keluar kemudian kembali lagi. Atau dengan perbuatan, ya perbuatan misalnya dengan mengikuti ritual agama lain, menyembah patung Buddha, Hindu, atau melakukan kebaktian, nah itu sudah murtad. Ya dia kembali cepat pulang ke rumah, ambil wudhu, istighfar, sholat, syahadat, sholat, udah, bertobat lagi lah. Atau perkataan, ini banyak ini banyak yang tidak sadar dia sudah membawa dia kepada murtad. Nah, untuk masalah perkataan, tak ada tutorialnya. Bagaimana cara bercanda yang tidak murtad dan yang murtad. Asal muasal perkataan itu dari mana? Dari hati. Nah, makanya hati ini kalau kita selalu isi dengan agama, dengan ketaatan, dengan prinsip-prinsip yang bagus, maka bercandanya akan di luar area akidah itu. Seorang nongkrong, anak nongkrong, preman, tukang mabuk yang akidahnya betul, ketika ditanya, bro, kenapa lu kagak sholat bro? Aduh, gue masih lemes, gue masih agak males,
masih lemas gua. Itu tidak masalah, itu keyakinan dia tetap. Tapi ketika ada orang ditanya, bro, lu kenapa nggak sholat? Sholat buat apa? Emang wajib atau emang ada gunanya sholat? Emang ada perintahnya? Nah, dengan dia berkata seperti itu, maka yang dari hatinya memang sudah terkena ateis, sudah terkena agnostis. Itu lain urusannya. Kalau yang tadi peminum, pemabuk, anak nongkrong, kenapa lu kagak puasa? Gua kagak kuat. Gua kalau puasa itu langsung kambuh. Makanya gua belum bisa nih. Nah, itu maksiat biasa. Tetapi kalau ketika ditanya, bro, lu kenapa kagak puasa, bro? Buat apaan puasa? Kagak puasa juga kagak apa-apa. Kagak takut gua mah. Itulah disebut jahada, angas atau menentang. Beda konsekuensi ya. Jadi antara alasan-alasan yang nyinyir dengan alasan yang tetap cinta tapi males, tapi belum sempet, tapi alasan-alasan yang di dalam akidah itu masih dimaklumi. Tetapi ketika alasannya sudah nyinyir, sudah mengkritik konsep, nah itu sudah masuk kategori murtad. Jadi yang dia katakan adalah menghalalkan yang haram, misal babi itu nggak masalah kita makan, memang ada larangan, nggak ada. Hak kita untuk makan apa saja di alam dunia ini, semua diciptakan Tuhan untuk dimakan, nggak masalah. Nah itu seperti itu, dia sudah sengaja menabrakkan konsep. Maka Anda hati-hati ketika beralasan terhadap suatu hal. Ya katakan saja males, katakan saja belum siap, belum mampu, gitu. Tetapi tidak mengkritik konsepnya. Lu kenapa nggak sholat? Lu sholat bro. Ya nanti gua kalau udah siap sholat. Ini gua masih kayak gini, belum sempat, gua belum siap. Itu lebih baik daripada bro lu kagak sholat bro. Salat buat apaan sih? Cuman bersujud kepada yang lu kagak lihat, bersujud kepada lu yang kagak tahu, yang tidak ada wujudnya, tidak ada entah Tuhan itu apa ada atau tidak. Terus lu sholat begitu. Perkataan atau jawaban seperti ini sudah lain kategorinya dengan jawaban yang tadi. Kategori yang ini masuk dalam ranah murtad. Bagaimana sebagai sesama muslim yang sayang kepada saudaranya, ya udah tinggal diingatkan aja, bro, istighfar bro. Kata-kata seperti itu bahaya, bisa murtad. Lu udah istighfar terus syahadat udah beres, sudah. Jadi bercanda atau berkelakar tentang agama itu mending yang di luar konsep saja. Ya misalnya ustadz, bercandain kelucuan orang-orang dalam sedekah, misalnya orang-orang nggak ikhlas, bercandain. Tapi kalau bercanda yang mengkritik konsep, apalagi berbau ateisme dan agnostisisme, nah itulah menyerempet murtad. Caranya bagaimana? Ya tadi itu yang mukaffirat ini dengan istighfar, kemudian baca syahadat, terus sholat, udah selamat. Kembali lagi kita kepada keyakinan kita. Makanya keyakinan itu jadidu imanakum. Jadi perbaharui keimanan itu, upgrade. Dengar nasihat itu dari para ustadz, kiai. Nah, jadi bertambah lagi, makanya sering-sering ngikuti pengajian, mendengarkan pengajian yang dijamin kesohihannya, kebenarannya. Mungkin begitu yang bisa kita sampaikan, tutorial cara bersikap ketika kita malas atau kita belum bisa, atau ketika kita mengomentari. Bagaimana dengan memurtadkan orang? Nah, untuk memurtadkan orang
kita tunda dulu. Biarkan dia memurtadkan diri sendiri, beranggapan bahwa saya murtad. Kalau kita menilai orang ini sudah murtad, kemudian kita caci maki dan seterusnya, itu nanti timbulnya menghakimi dan kemudian mengkafirkan. Yang harus kita lakukan cukup adalah secara personal dengan orang tersebut, ngobrol, istighfar bro, seperti itu kurang bagus dalam beragama, mending lu bercanda yang lain aja. Kalau sudah mengkritik konsep akidah, itu bisa jatuhnya bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak percaya semua hukum-hukum agama ini, ya jatuhnya lu murtad. Ya, lu istighfar, lu syahadat, terus lu sholat, udah aman. Gitu caranya ya. Jadi ngeri tidak ngeri gitu. Ya karena sehari-hari kita bisa kepleset lidah dan terkena ucapan atau bercandaan yang menabrak konsep atau akidah. Tapi yang tidak, ya biasa saja. Yang khilafiyah, mengkritik ulama, mengkritik ustadz, mengkritik cara membaca Al-Quran, mengkritik cara penyampaian orang menjalankan agama dan lain-lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.